Halo Mobil Mania, selamat datang di mobilman.id. Bersama gua Danang, kali ini kita akan mereview Toyota All New Prius. Bagi Anda yang membutuhkan jasa inspeksi mobil bekas, Mobilman ID menawarkan inspeksi mobil profesional 175 titik dengan laporan video lengkap. Kebetulan bulan ini ada promo diskon 50% mulai dari Rp150.000 per mobil. Nah, Toyota Indonesia akhirnya memasukkan All New Prius ke Indonesia di acara Gias 2024 yang dimasukkan ada varian PHEV atau PHEV ya kan, PHEV dan HEV aja. Nah, yang di sebelah gue ini adalah PHEV, yang artinya adalah plug-in hybrid. Mobil ini bisa dicas seperti mobil listrik, tapi juga punya mesin bensin. Dari dulu Prius terkenal dengan mobil hybridnya yang udah mendunia ya, udah dari tahun 2000-an awal. Toyota Prius pertama kali muncul pada tahun 1997. Itu generasi pertamanya yang hanya dijual di Jepang. Generasi kedua itu muncul tahun 2004. Lalu muncul juga di Gen 3 itu tahun 2010 dan Gen 4 tahun 2016. Sekarang yang di sebelah gua ini adalah Gen 5. Generasi kelima Toyota Prius. Jadi perjalanannya cukup panjang. Dari tahun 1997 artinya udah 26 tahun Toyota Prius itu masih eksis terus di dunia otomotif, khususnya mobil hybrid. Mobil ini kalau menurut gua tampilannya futuristik banget. Ketika mobil ini ada di jalanan, orang akan menyangka ini mobil dari masa depan. Gila banget sih. Kalau gue lihat itu siluetnya itu mirip-mirip apa ya? Semacam alien gitu. Mobil kayak kapal alien itu unik, aneh, dan keren. Langsung kita bahas aja secara eksterior. Di bagian depan mobil ini lancip, ya kan? Tajam, lampunya itu sipit banget, bener-bener sipit. Dia ada DRL di atas dan lampu utamanya di bawah. Lampu utama ini menyatu dengan grill. Kalau menurut gua ini desain Toyota yang gak gagal. Satu-satunya Toyota yang gua kagumin adalah All New Prius yang generasi kelima ini. Karena menurut gua keren banget gitu. Dari kap mesin sampai kaca itu kayak segaris lurus gitu ya. Tarikannya tuh rata. Bener-bener streamline sampai atap. Sehingga pilar A-nya itu landai banget gitu. Kesan sportinya tuh dapat banget karena mobil ini wow. Kalau kita lihat dari sini nih. Ini tuh benar-benar rata. Jadi secara aerodinamis harusnya bagus banget. Apalagi dia grillnya kecil doang dan ini masuk ke dalam mesin. Lalu angin dibuang ke samping ini benar-benar gua kagum banget sih. Pertama kali ngeliat Toyota Prius ini langsung wow, it's a nice car. Seperti yang gue udah bilang tadi, grillnya hanya di sini, kiri dan kanan. Di tengah ada plastik dan ada kamera. Dan ini grillnya itu bolong semua ya. Bawah juga bolong, atas juga bolong. Jadi nggak ada grill palsu. Walaupun kecil, tapi gue rasa cukup untuk mendinginkan mesin. Dan sisanya dari sini ke sini itu lampu semua. Dia menyatu ya, kacanya plastiknya menyatu sampai atas. Tidak ada fog lamp, karena kalau menurut gue, generasi mobil tahun 2024 ini sudah kayaknya menghilangkan fog lamp ya. Jadi udah nggak perlu fog lamp lagi. Jadi di bawah hanya ada grill aja dan di sini ada bumper dan ada sensor, 4 sensor. Untuk material juga kalau menurut gua solid abis. Mobil CBU dari Jepang yang otomatis kualitasnya itu nggak main-main. Gap antara grill dan kap mesin aja dikasih karet sehingga top quality lah. Secara dimensi mobil Toyota Prius yang baru ini juga nggak terlalu kecil. Panjangnya itu mencapai 4.598 mm, lebarnya 1.781 mm, tingginya 1.430 dan wheelbase-nya 2.751 mm. Nggak kelihatan gede karena dia modelnya liftback gitu ya. Belakangnya itu hampir nggak ada bagasinya kelihatannya. Padahal sebenarnya ada bagasi, cuman landai banget gitu. Ini bisa lihat kan kalau dari sini kelihatan streamline dari ujung sini
ke pilar A itu kayak nggak ada turunan, nggak ada cekungan. Dia lurus saja, set. Sampai ke belakang pun dia landai. Jadi pilar A, pilar C itu landai sehingga pilar B-nya itu pendek. Cuman sekitar 40 cm. Gitu. Jadi kalau dari samping kelihatannya tuh pendek banget mobil gitu. Untuk velgnya, mobil Toyota Prius ini sudah dibekali dengan velg ring 19. Cukup besar, bannya juga ukuran 195/50. Nggak terlalu lebar. Mereknya Yokohama, karena mobil ini JDM ya, made in Japan. Bannya juga Japan dong. Dan velgnya two-tone, 5 lubang, dan sudah ada peredamnya, sudah ada inner fendernya lengkap dari depan sampai belakang, sehingga road noise bagus. Ini juga warna putih, sedangkan di fender ini ada aksen hitam. Jadi two-tone lah bisa dibilang, walaupun sedikit ya, tapi bisa dibilang two-tone lah. Dan sensornya sampai pinggir banget nih. Biasanya kan sensor hanya di depan, ini di sampai pinggir. Nice. Untuk pintunya, handle pintunya seperti mobil Toyota pada umumnya ya. Dia nggak ada yang spesial, walaupun desain depan udah futuristik, tapi ini berat banget loh. Pintunya nih, wow, kayak mobil Eropa. Juga panjang dan berat gitu loh. Bobotnya itu padat. Ditutup juga, wow, padat gitu. Mantap ini mobil. Di bagian belakang, Toyota Prius ini juga futuristik. Keren banget. Ini logonya logo kayak Porsche ya. P-nya mirip-mirip Porsche. Cuman ya ini Prius. Ini ada logo PHEV ya, PHEV. Berarti plug-in hybrid. Dan ini lampunya futuristik banget. Mobil-mobil zaman sekarang udah gak kaleng-kaleng dah, lampu itu udah futuristik banget. Karena ini Prius sehingga liftback, dia kayak nggak ada bagasi belakang. Sebenarnya ada, cuman bagasi belakangnya itu, nah kacanya ngikut, gitu. Sehingga nggak terlalu besar, cuman cukup lah untuk barang-barang. Karena dia kacanya besar, otomatis partisinya juga harus besar. Ini bukan partisi yang keras, tapi ini kain ya. Untuk ukuran bagasinya juga, ya so-so lah. Koper harus tidur ya, dia nggak bisa berdiri. Kalau berdiri dia mentok sama kaca. Jadi harus tidur, paling satu koper besar aja sama tas kecil. Warna putih kayak gini, kalau gue lihat dari samping, ini mengesankan ini ya, Tesla. Mirip, agak-agak mirip siluet Tesla gitu ya dari samping sini. Kayak ini Tesla apa bukan gitu? Ternyata bukan, ini ya Toyota gitu kan. Toyota Prius rasa Tesla. All new Toyota Prius dilengkapi dengan mesin bensin kapasitasnya 1800 cc, DOHC 4 piston, dan tenaganya itu cuman kecil ya, dia 90 horsepower, tapi torsinya itu lumayan besar di 142 Nm, dan karena ini hybrid, jadi dia punya mesin elektrik yang menghasilkan 70 kW dan torsinya 185 Nm, sehingga kalau digabungkan lumayan besar. Cuman kalau di hanya mesin bensinnya aja atau hanya motor listriknya aja, memang nggak begitu bertenaga. Karena sebenarnya Toyota Prius itu terkenal dengan keiritan bahan bakarnya. Jadi mobil ini ada mobil hemat BBM, bukan mobil sport. Walaupun tampilannya sporty ya, mengesankan mobil ini mobil sport gitu ya. Cuman ini mobil irit gitu, bukan mobil buat kencang-kencangan. Dari sisi interior, mobil ini wow, futuristik banget. Disebutnya island arsitektur sama Toyota. Jadi mirip pulau gitu ya. Dashboardnya tuh dari sini ke kaca itu jauh banget. Dan kelihatan bertingkat gitu. Dari atas ke bawah gitu kan. Dan ini udah soft touch ya. Karena mobil CBU Japan pastinya soft touch. Kalau ini layar depan ini dia mirip Toyota BZ1X gitu ya. Jadi agak jauh begitu. Kalau misalnya pengaturan setirnya itu nggak pas, dia nutup. Handle-nya ini ketutupan. Dia harus segini. Nah, segini nih. Dia nggak akan ketutupan nih. Tuh, segini. Jadi setirnya harus turun banget. Kalau misalnya dia segini, pandangan kita ketutup. Jadi Toyota
nggak bisa merancang ini ya. Mungkin dia harusnya setirnya tuh flat up atau flat bottom gitu. Flat up dan flat bottom sehingga dia nggak ketutupan layar gitu. Ini karena dia lingkaran, kalau setir segini dia nutup bener-bener pandangan gua nggak kelihatan tuh speedometer itu. Setirnya ini ya futuristik, dia banyak tombol-tombol dan kecil, genggamannya kuat, enak, kulit juga. Terus di sini ada layar 9 inci, sayangnya mati ya. Dan ada tombol volume sama powernya. Gitu. Sayangnya masih ada tombolnya nih. Coba kalau udah full touchscreen tuh lebih futuristik. Tapi Jepang emang gitu ya. Subaru juga ada tombol-tombolnya gitu. Walaupun sudah cukup futuristik tapi ada kurangnya, ada tompelnya di sini. Di sini ada logo Prius. Terus center konsolnya juga tinggi banget. Dia benar-benar menjulang gitu ya. Terus armrestnya juga jadi tinggi. Dan dia masih ada tuas transmisi, udah electronic parking brake, ada wireless charging, dan ada cup holder. Untuk pengaturan AC dia sudah elektrik ya, dia udah dual zone juga. Dan ada buat pengatur ini, jok, karena joknya juga perforated. Kabin juga nggak terlalu tinggi karena dia atapnya rendah banget sehingga mepet nih, segini cuman 5 jari doang. Dan ini ada sunroof, cuman dia bukan panoramik karena dibelah ya, ada tengahnya nih, ada partisi tengah ini, sehingga dia nggak bisa dibuka sebenarnya, nggak bisa dibuka, cuman bisa penutupnya aja, tirainya aja yang bisa kebuka tuh. Belakang juga. Jadi ini panoramik sunroof sebenarnya, cuman ada pembelahnya gitu. Tetap sih enak, kelihatannya juga enak. Jadi lebih terang. Cuman kalau pas lagi di kepala tuh, kalau cahaya mataharinya tuh panas dan dia nggak pakai kaca film yang tebal, ini kayaknya pala panas deh. Soalnya mepet banget tuh, cuman nggak sampai sejengkal gua. Untuk safety-nya juga tinggi. Toyota Prius ini udah menggunakan ADAS dan Toyota Safety Sense. Jadi udah ada radarnya dan sudah macam-macam ya, mulai dari ABS, EDB, lane departure warning segala macam lengkap. Ya jadi udah cukup bagus, auto headlamp dan auto rain sensor, memory seat karena joknya udah elektrik ya. Untuk layar 9 inci ini juga banyak ya menunya dan ini touchscreen dan cukup responsif kalau menurut gua. Ini ada navigasi, ada musik, ada telepon, ada pengaturan mobil, bahkan ada charging schedule-nya juga. Jadi ketahuan kapan aja pas ngecharge-nya, energi flow. Terus ada browser juga, jadi bisa web browser juga karena dia udah ada internetnya nih. Lalu bisa setting juga macam-macam. Setting wifi juga bisa, medianya juga, voice search juga ada. Cuman kayaknya gue nggak ngelihat Android Auto atau Apple CarPlay deh. Sepertinya belum kompatibel di sini. Nah untuk bagian belakang sih kalau menurut gue nggak begitu lega. Ini kaki nggak bisa masuk ke dalam, joknya cenderung tegak, dan jaraknya sih nggak terlalu jauh, cuman 5 jari. Tinggi gue 171 cm, atapnya udah mepet banget karena ini kan liftback ya, sehingga ruang kepala ini sempit dan lumayan sih, tapi ya nggak terlalu lega banget lah ya. Ada armrest, oke. Nggak ada AC di belakang, hanya ada kabel colokan Type C. Dan yang gue agak sedikit impress ininya karpetnya lumayan tebal, jadi kayak karpet rumah. Nggak tahu ya, mungkin mobil Jepang, orang Jepang sukanya dengan karpet yang tebal gitu. Tapi ini kalau misalnya kotor tuh ribet banget membersihinnya. Pintu belakang nggak ada handle di samping, dia ada handle di atas seperti kayak orang Indonesia familiarnya HRV ya. Tapi di sini bukan handle, dia tombol gitu ya. Nah, kalau dipencet dia langsung ngebuka kuncinya, ngebuka door locknya, gitu. Jadi nggak ada mechanical-nya, tombol gitu. Nah, untuk Toyota All New Prius ini sudah launching di acara Gias 2024, harganya sekitar 798 juta. Kalau menurut gue sih untuk harga 700 jutaan, hampir 800 jutaan, itu cukup mahal ya untuk sekelas mobil plug-in hybrid seperti ini. Walaupun tampilannya sih kalau menurut gue
keren banget sih, gokil gitu. Futuristik tapi sayangnya harganya agak tinggi ya. Kalau gue sih lebih milih mobil langsung elektrik aja. Nah, begitulah review gue tentang Toyota All New Prius. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat Anda semua. Sekalian mau kasih tahu, buat Anda yang sedang mencari mobil Toyota bekas, mulai dari Toyota Prius, Toyota Yaris, Toyota Kijang Innova, apapun Toyota, bisa cek di website kami di mobilman.id atau download aplikasinya di Play Store dan App Store. Sekian dari gua Danang and see you in next video.